Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagastama dengan NIO 541467. Pada video kali ini saya akan membahas topik diversitas dan sifat iklan laut. Tema ini saya pilih karena laut adalah lingkungan dengan variasi kondisi yang sangat luas, dan itu membuat ikan yang hidup di dalamnya berkembang dengan cara yang luar biasa beragam. Ketika kita melihat ikan laut, seringkali kita hanya melihat bentuk dan warnanya saja. Padahal di balik itu semua ada cerita tentang bagaimana mereka beradaptasi, bagaimana mereka bertahan hidup, dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak selalu ramah. Jika kita bicara mengenai keragaman ikan laut, hal yang pertama kita harus pahami adalah laut itu bukan ruang yang seragam. Dari permukaan sampai ribuan meter ke bawah, kondisi lingkungannya berubah drastis. Di daerah pesisir yang dangkal, cahaya masih kuat masuk, suhu relatif stabil, dan jenis makanannya beragam. Berbeda dengan zona pelagis yang luas dan terbuka, di mana ikan tidak punya tempat bersembunyi dan harus mengandalkan kecepatan serta stamina. Semakin dalam kita turun, kondisi mulai berubah. Cahaya berkurang, suhu makin rendah, tekanan meningkat, dan sumber makanan pun makin sulit ditemukan. Di laut dalam, organisme harus beradaptasi dengan lingkungan yang benar-benar ekstrim. Perbedaan habitat ini yang mendorong ikan menggambarkan kemampuan yang berbeda. Ikan di terumbu karang butuh kelincahan dan menumbuh cepat, ikan pelagis butuh kecepatan, ikan laut dalam butuh strategi hemat energi. Semua kondisi ini akhirnya membentuk keragaman bentuk tubuh, warna, perilaku, dan fisiologi. Jadi, diversitas ikan laut bukan hanya soal banyaknya spesies, tapi juga beragamnya strategi bertahan hidup yang mereka kembangkan. Bentuk tubuh ikan laut sebenarnya sudah memberi petunjuk tentang cara mereka hidup. Contohnya, ikan yang tubuhnya fusiform seperti tuna dan makarel, tubuhnya memanjang dan runcing seperti torpedo. Bentuk ini membantu mereka melaju cepat di perairan terbuka. Ada juga ikan yang tubuhnya kompresiform seperti butterfly fish. Tubuh pipih dari samping membuat mereka bisa bergerak gesit masuk ke celah-celah karang. Ikan depressiform seperti pari punya tubuh pipih dari atas ke bawah. Bentuk yang ini pas untuk hidup di dasar laut. Bahkan kadang mereka menyamarkan diri dengan menutup tubuh pakai pasir. Yang terakhir, ikan dengan bentuk anguilliform seperti moray eel. Tubuhnya panjang dan fleksibel, cocok untuk masuk ke ruang kecil, entah untuk sembunyi ataupun menyangkap mangsa. Ikan laut juga punya banyak adaptasi fisiologis supaya bisa hidup nyaman di air asin. Tantangan besar mereka sebenarnya adalah salinitas. Air laut bisa menarik cairan keluar dari tubuh ikan. Kalau ikan tidak punya mekanisme khusus, ikan bisa dehidrasi meskipun ikan hidup di air. Untuk mengatasi hal ini, ikan laut minum air laut dan membuang garam berlebih lewat sel koloida di insang. Sistem ini berjalan terus-menerus dan jadi kunci untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selain itu, banyak ikan punya pola warna khusus seperti counter shading. Punggung mereka gelap dan perutnya lebih terang. Dari atas, warna gelap membuat mereka menyatu dengan dasar laut, dan dari bawah, warna terang membantu menyatu dengan cahaya dari permukaan. Sistem sensoriknya juga tajam. Garis rusuk bisa menangkap getaran halus di air, sehingga ikan tahu ada mangsa atau predator lain di sekitarnya. Perilaku ikan laut sangat beragam. Banyak yang schooling untuk mengurangi resiko dimangsa karena predator sulit memilih satu target. Beberapa ikan bermigrasi jauh mengikuti suhu dan makanan. Misalnya beberapa jenis tuna. Pola makanannya juga beragam. Ada predator cepat, ada herbivore pemakan alga, dan ada yang makan sisa organik di dasar. Di terumbu karang, banyak ikan yang teritorial dan menjaga area kecil. Tapi ada sebaliknya, ikan pelagis lebih bebas bergerak mengikuti makanan. Perilaku ini menunjukkan bahwa ikan juga beradaptasi lewat cara mereka hidup, bukan hanya lewat bentuk tubuh. Ikan karang dikenal karena warna-warnanya cerah. Warna-warna ini punya banyak manfaat. Ada yang untuk menarik pasangan, ada yang untuk menandai wilayah, dan ada juga yang digunakan sebagai peringatan bagi ikan lain. Karena hidup di terumbu karang yang penuh struktur, bentuk tubuh ikan karang biasanya pipih dan kecil supaya bisa bergerak lincah di sela-sela karang. Di sisi peran, ikan karang membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Ada yang memakan alga, ada yang makan plankton, ada yang makan invertebrata kecil. Hubungan antar spesies juga sering ditemukan. Contohnya, yang paling terkenal adalah
clownfish dan anemon. Clownfish mendapat perlindungan dari tentakel anemon, sedangkan anemon mendapat sisa makanan. Hubungan seperti ini menunjukkan bahwa adaptasi bisa terjadi lewat kerjasama antar organisme. Laut dalam punya kondisi ekstrim, gelap total, tekanan tinggi, suhu rendah, dan makanan sedikit. Karena itu, banyak ikan laut dalam punya bioluminesensi untuk menarik mangsa dan berkomunikasi. Anglerfish adalah contoh paling terkenal. Mereka biasanya punya mulut besar dan gigi panjang supaya bisa memakan apapun yang lewat. Metabolisme mereka lambat untuk menghemat energi. Walau bentuknya terlihat aneh, semua itu adalah adaptasi yang efektif untuk hidup di kedalaman. Dari semua yang sudah dibahas, kita bisa melihat bahwa diversitas ikan laut muncul karena habitat laut sangat beragam. Setiap zona punya tantangan sendiri, dan ikan menyesuaikan diri lewat bentuk tubuh, warna, fisiologi, dan perilaku. Dengan memahami adaptasi ini, kita bisa melihat bahwa ikan tidak hanya bervariasi dari penampilan luar saja, tetapi juga dari strategi hidupnya. Pemahaman tentang diversitas ini penting bukan hanya untuk ilmu perikanan, tetapi juga untuk konservasi dan pengelolaan laut. Ketika lingkungannya berubah, ikan juga akan terkena dampaknya. Semoga penjelasan ini memberi gambaran yang jelas tentang betapa luas dan uniknya kehidupan ikan di laut.